Sebelum kita ke topik pembahasan pada video kali ini, ada yang tahu apa itu perusahaan BUMN? Apa itu perusahaan BUMN? Perusahaan BUMN adalah perusahaan yang dimiliki oleh negara atau pemerintah. Mereka beroperasi di berbagai sektor ekonomi dan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara. BUMN menyediakan barang dan jasa, mendorong pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. Mereka dijalankan secara profesional dan berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kepentingan publik. BUMN dikelola oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dengan pengawasan pemerintah. Mereka juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam beberapa kasus, BUMN dapat beroperasi di luar negeri dan berkolaborasi dengan perusahaan asing. Berikut 5 perusahaan BUMN yang banyak diminati oleh anak muda. Nomor 1. Yang pertama ada PT Pertamina Persero. PT Pertamina Persero adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang terutama bergerak di bidang minyak dan gas. Untuk menjalankan bisnis utamanya, perusahaan ini memiliki 6 subholding yang masing-masing bergerak di bidang hulu, kilang petrokimia, komersial perdagangan, gas, listrik energi terbarukan, dan pengapalan. Selain itu, melalui anak-anak usahanya yang lain, perusahaan ini juga berbisnis di bidang asuransi, pelayanan kesehatan, penerbangan, dan pengembangan properti. Berikut adalah daftar nama anak perusahaan dari PT Pertamina Persero. 1. PT Pertamina EP, 2. PT Pertamina Geothermal Energy, 3. PT Pertamina Hulu Energi, 4. PT Pertamina EP Cepu, 5. PT Pertamina EP Cepu ADK, 6. PT Pertamina Drilling Services Indonesia, 7. PT Pertamina International EP, 8. PT Tugu Pratama Indonesia, 9. PT Pertamina Dana Ventura, 10. PT Pertamina Bina Medica, 11. PT Patra Jasa, 12. PT Pelita Air Service, 13. PT Pertamina Gas, 14. PT Pertamina Lubricants, 15. PT Pertamina Patra Niaga, 16. PT Pertamina Transkontinental, 17. PT Pertamina Retail, 18. PT Pertamina Training Consulting, 19. PT Nusantara Gas, 20. Dana Pensiun Pertamina, 21. PT Patra Dok Dumai, 22. PT Pertamina International Shipping. Itulah beberapa anak perusahaan dari Pertamina. Melansir dari berbagai sumber, gaji rata-rata karyawan Pertamina adalah 4 hingga 7 juta rupiah per bulan. Untuk level administrasi sampai engineer, gaji bisa mencapai 19 hingga 22 juta rupiah per bulan. Gaji untuk posisi site engineer bisa mencapai 30 hingga 33 juta rupiah per bulan. Bagaimana? Apakah kalian minat untuk bergabung menjadi bagian dari PT Pertamina Persero? Yang kedua. Yang kedua ada perusahaan perseroan, Persero, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk disingkat PT Telkom Indonesia Persero Tbk, berbisnis dengan nama Telkom Indonesia, atau Telkom saja, adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi, berkedudukan dan berkantor pusat resmi di Bandung dan berkantor pusat operasional di Jakarta. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2022, perusahaan ini memiliki 387 gerai Plaza Telkom yang tersebar di seantero Indonesia. Anak perusahaan Telkom pun juga berperan penting dalam meningkatkan pendapatan dan keuntungan bagi perusahaan induk. Berikut beberapa anak perusahaan Telkom Group dari berbagai bidang sektor yang dirangkum dari laman resminya. Daftar anak perusahaan Telkom Group. Berikut daftar anak perusahaan Telkom Group dari berbagai sektor. 1. PT Telekomunikasi Seluler, Telkomsel. 2.
PT Multimedia Nusantara, Telkommetra, 3. PT Administrasi Medika, Edmedika, 4. PT Pins Indonesia, Pins, 5. PT Finet Indonesia, Finet, 6. PT Telekomunikasi Indonesia Internasional. Menurut situs pencari kerja, gaji rata-rata karyawan Telkom adalah 8 hingga 10 juta rupiah per bulan. Untuk posisi senior manager, gaji bisa mencapai 39 hingga 42 juta rupiah per bulan. Bahkan, untuk posisi private manager, gaji bisa mencapai 88 hingga 94 juta rupiah per bulan. Itu tadi sekilas dari PT Telkom Indonesia. Nomor 3. Yang ketiga ada PT PLN Persero. Perusahaan listrik negara, disingkat PLN, atau nama resminya adalah PT PLN Persero, adalah sebuah BUMN yang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Dalam pelayanan pendistribusian kelistrikan, PLN membagi-bagi fungsi unit induknya ke dalam beberapa unit induk berdasarkan pada sistem tenaga listrik, yaitu pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Selain itu, ada juga unit induk atau pusat-pusat lain sebagai penunjang berlangsungnya perusahaan. Karena luasnya cakupan wilayah kerja PLN, maka PLN memiliki unit-unit di seluruh wilayah Indonesia yang mempunyai fungsi masing-masing sesuai dengan unit induknya. PLN sebagai BUMN yang bergerak di bidang energi memiliki sejumlah anak perusahaan yang mendukung kinerja dan pelayanan perusahaan. Melansir dari laporan PLN, berikut daftar 13 anak usaha PT PLN Persero. 1. PT PLN Indonesia Power, 2. PT PLN Nusantara Power, 3. PT PLN Energi Primer Indonesia, 4. PT Indonesia Comnets Plus, PT Icon, 5. PT Pelayanan Listrik Nasional Batam, PT PLN Batam, Batam Bright, 6. PT PLN Tarakan, 7. PT PLN Batubara, 8. PT PLN Gas Geothermal, 9. PT Prima Layanan Nasional Engineering, PLNE, 10. Majapahit Holding BV, 11. PT Haliora Power, HP, 12. PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, 13. PT Energi Management Indonesia, PT EMI, itu dia daftar nama anak perusahaan dari PT PLN Persero. Melansir dari situs pencarian kerja, gaji di PLN juga sangat menarik, berikut kisaran gaji pegawai PLN. Area manajer 13 hingga 16 juta rupiah per bulan, IT auditor 12 hingga 16 juta rupiah per bulan, manajer 8,5 hingga 30 juta rupiah per bulan, engineering IT 8,5 hingga 30 juta rupiah per bulan, supervisor keuangan 9 hingga 12 juta rupiah per bulan. Bagaimana? Menarik bukan? Itulah sekilas informasi tentang PT PLN Persero. Yang keempat. Yang keempat ada PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia atau disingkat PT KAI adalah badan usaha milik negara, BUMN, yang memiliki produk utama berupa layanan transportasi umum dengan kereta api. Adapun layanan yang disediakan PT Kereta Api Indonesia mencakup angkutan penumpang dan barang. Adapun sekarang PT KAI sudah memiliki sejumlah anak perusahaan, yakni KAI Services, KAI Bandara, KAI Komuter, KAI Wisata, KAI Logistik, dan KAI Properti. Masing-masing anak perusahaan memiliki fokus layanan yang berbeda-beda. Misalnya saja KAI Logistik, anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia berfokus pada layanan angkutan penumpang. KAI Logistik atau disingkat KALOG memiliki produk berupa layanan kurir dan logistik, yang memungkinkan pelanggan untuk mengirimkan barang.
Sebagai salah satu BUMN yang terus dapat memberikan layanan transportasi umum hingga saat ini, PT Kereta Api Indonesia telah melalui perjalanan sejarah yang panjang, yang dimulai sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini 9 jenis pekerjaan di KAI yang banyak diminati. 1. Masinis, 2. Kondektur, 3. Teknisi sarana perkeretaapian, 4. Pengatur perjalanan kereta api, PPK, 5. Teknis jalan rel dan jembatan, 6. Teknis sinyal, telekomunikasi dan listrik, 7. Paramedis, 8. Administrasi, 9. Polisi khusus kereta api. Melansir situs pencari kerja, gaji rata-rata karyawan KAI adalah Rp35 juta per bulan. Untuk posisi masinis, gaji bisa mencapai Rp13 juta per bulan. Untuk level manajemen hingga senior manager, gaji bisa mencapai Rp18, 30 juta per bulan. Itulah sekilas informasi tentang PT KAI Persero. Yang kelima, PT Bank Mandiri Persero. Yang kelima ada PT Bank Mandiri merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN di Indonesia yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan keuangan. Berdiri sejak 2 Oktober 1998, PT Bank Mandiri adalah salah satu bank terbesar di Indonesia dalam hal jumlah aset, pinjaman dan simpanannya. PT Bank Mandiri merupakan hasil dari program restrukturisasi Bank Pemerintah Indonesia, yang mana PT Bank Mandiri merupakan gabungan dari 4 bank milik negara, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Eksim, Bank Dagang Negara dan Bapindo. Berkantor pusat di Jakarta, PT Bank Mandiri merupakan salah satu bank yang paling dikenal oleh masyarakat. Menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia, membuat PT Bank Mandiri terus mengembangkan berbagai produk dan layanan keuangan, yang diharapkan dapat membantu berbagai kebutuhan nasabahnya. Mulai dari penawaran berbagai jenis pinjaman, hingga layanan asuransi dan investasi dapat dengan mudah diakses oleh para nasabah. Bank Mandiri memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan dan asuransi. Anak perusahaan Bank Mandiri adalah Bank Mandiri Syariah, Mandiri Sekuritas, Bank Sinar Harapan Bali, BSHB, Mandiri Tunas Finance, Layanan Keuangan Aksa Mandiri, Investasi Mandiri, Asuransi Umum Mandiri Aksa. Melansir dari berbagai sumber, gaji di Bank Mandiri juga terhitung besar dengan gaji awal untuk lulusan sarjana mencapai Rp8 juta per bulan. Itulah sekilas informasi tentang PT Bank Mandiri Persero. Itu dia 5 perusahaan yang banyak diminati di Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Tambahkan dukungan Anda dengan cara mengikuti channel ini dengan subscribe, like, share, dan komen. Bagi teman-teman yang suka pembahasan seperti ini untuk mencari informasi tentang perusahaan di Indonesia bisa komentar di bawah. Terima kasih, see you, sampai bertemu di video selanjutnya.